lanjut lagi ya pembelajaran kita. Sudah siap? Ingat kalau hari ini kita belajarnya itu di buku tema 4. Karena buku tema 3 kita sudah selesai. Jadi sekarang lanjutnya di tema 4 di pembelajaran yang ke-2. Subtema 1, tema 4, pembelajarannya yang ke-2. Oke, hari ini kita mau belajar PJOK, melakukan gerakan berjalan satu arah. Nah, anak-anak biasanya kalau sebelum berolahraga kita harus apa? Ya, kita harus pemanasan. Kenapa sih harus pemanasan, Bu? Nah, pemanasan itu dilakukan sebelum berolahraga untuk mencegah terjadinya cedera. Nah, pemanasan ini dilakukan untuk merenggangkan otot supaya tidak terjadi kram. Terus apa lagi? Kejang otot. Nah, itu ciri-ciri dari cedera. Makanya sebelum berolahraga biasanya orang-orang atau kita melakukan pemanasan. Yuk, kita mau pemanasan sedikit ya sebelum kita melakukan satu gerakan olahraga yang ada di buku halaman 11. Kita mau pemanasan dulu. Gak apa-apa ya, bajunya seperti ini. Biasanya kalau pemanasan mulai dari gerakan kepala sampai gerakan kaki. Sekarang semuanya siap, tangannya di pinggang, kakinya dibuka selebar bahu. Kemudian kepalanya palingkan ke kiri, tengah, kanan, tengah. Siap? Hitungannya 1 sampai 8 2 kali ya. Oke. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lanjut. Tapi dibalas dari kanan duluan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang bawah, tengah, atas. Oke, siap? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sekarang tangannya di bahu, kakinya masih dibuka. Kita mau memutar dari depan ke belakang. Siap? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang dibalas dari depan ke belakang. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang tangan kita membentuk huruf S, tapi tangan kiri yang di atas. Nanti hitungan sampai 8 dibalas lagi tangan kanan yang di atas. Siap? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang tangan kanan yang di atas. Siap? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang tangan di pinggang, kakinya masih dibuka. Pinggulnya ini dipatah ke kiri, tengah, kanan, tengah. Siap? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lagi, balas dari kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang tangan kita mau menyentuh ujung jari. Tangan kiri menyentuh ujung jari kaki kanan. Tangan kanan menyentuh ujung jari kaki kiri. Maaf, tangannya bukan diletakkan di bawah tapi direntangkan. Jadi seperti ini gerakannya. Oke, siap? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah. Satu lagi gerakan kaki. Tangannya di lutut, kita mau duduk berdiri dalam hitungan 1 sampai 8. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sip. Kita sudah melakukan pemanasan.
Sekarang lenturkan badannya. Dibuat seperti ini ya, supaya badannya lentur. Nah, sekarang kalau sudah selesai pemanasan, ada satu gerakan yang akan dilakukan. Anak-anak juga bisa pemanasan ikutin yang ada di buku, ya. Bisa juga ikutin yang ibu lakukan. Sekarang kita mau berjalan lurus ke depan. Kalau di kelas ini udah ada ubin, dan ubin-ubin ini ada garis lurusnya. Makanya bisa dibuat sebagai garis untuk berjalan. Sekarang lihat ya, ibu berjalan. Garis lurus. Oke. 1, 2, 3. Jalan. Oke. Lagi ya. Jalan sesuai dengan garis. Itu berjalan lurus ke depan. Kalau berjalan lurus ke depan berarti matanya kemana? Perhatikan. Lihat ya. Matanya ke depan. Badannya harus tegak. Ya. Sekarang coba. Badannya tegak. Matanya harus melihat ke depan. Jangan ke bawah. Jangan juga ke atas atau jangan tutup mata. Kalau tutup mata melihat jalan bisa nabrak. Bisa juga terantuk batu. Tapi harus dibuka matanya dan pandangannya harus ke depan. Perhatikan. Badannya tegak. Kemudian jalan. Nah, itu dia. Tapi jangan sama kayak orang main baris. Nah, ketika kita jalan itu harus santai. Seperti biasa. Ya. Tangannya juga harus dilenggang. Boleh. Oke. Itu adalah berjalan satu arah. Tapi arahnya yaitu lurus ke depan. Nah, ini dia di halaman 11. Prosedur berjalannya yaitu yang pertama posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, langkahkan tungkai kanan ke depan dan ayunkan lengan kiri ke depan. Kemudian langkahkan tungkai kiri ke depan dan ayunkan lengan kanan ke depan. Berjalanlah dengan gerakan tungkai dan ayunan lengan yang serasi. Oh, tungkai berarti kaki ya. Kaki kiri yang duluan berarti tangan kanan yang melenggang ke depan. Nih. Oke, tapi kalau kaki kanan berarti tangan kiri. Oh, salah. Tapi biasanya mulai dari yang kiri. Nah, oke? Bisa ya? Yuk, kita mau lanjutkan. Di halaman 12. Membaca teks tentang menanyakan nama anggota keluarga. Ana dan Melani merupakan teman sekelas. Mereka adalah siswa kelas 1 di SD Merdeka. Ana dan Melani saling menanyakan anggota keluarga. Menanyakan jumlah anggota keluarganya. Menanyakan nama ayahnya. Menanyakan nama ibunya. Menanyakan nama saudaranya. Mereka menjawab pertanyaan secara bergantian. Nah, ini sudah ada, kalian sudah kerjakan kemarin. Tapi ini caranya adalah bertanya kepada teman. Nah, makanya ini akan jadi tugas buat anak-anak. Tapi perhatikan. Di sini kan ada pertanyaan, jumlah anggota keluarganya, nama ayahnya, nama ibunya, nama saudaranya. Tugas anak-anak adalah menulis ini. Tapi kalian wawancarai dengan teman. Caranya bagaimana? Telepon teman kamu, ya. Telepon teman kamu. Kalau kamu nggak punya teman yang ada di samping rumah, kalian bisa telepon teman sekelas kamu, sama-sama teman kelas 1. Kalian telepon dia, kalian bertanya, berapa jumlah anggota keluarga kamu? Terus tanya lagi, nama ayah kamu siapa? Nama ibunya siapa? Nama saudaranya siapa? Itu tugas buat kalian. Sip? Bisa ya? Pasti bisa. Yuk, kita lanjut.
Ini ada cerita tentang keluarga Rasti. Anak-anak mau tahu apa ceritanya? Ayo kita dengar sama-sama. Dengerin ya, anak-anak juga bisa baca sendiri di rumah sambil mendengarkan ibu membaca. Keluarga Rasti. Keluarga Rasti berjumlah 5 orang. Anggota keluarganya terdiri atas ayah, ibu, kedua kakaknya, dan Rasti. Pak Bambang adalah nama ayahnya. Bu Indah adalah nama ibunya. Pak Bambang bekerja sebagai masinis. Masinis adalah orang yang menjalankan kereta api. Pak Bambang bekerja dengan tekun dan rajin. Bu Indah adalah seorang perawat di rumah sakit. Perawat bertugas merawat orang yang sakit. Bu Indah disiplin dan bekerja dalam bekerja. Kakak pertama Rasti bernama Santi. Santi adalah siswa kelas 7 di SMP Cendekia. Santi pergi ke sekolah dengan naik bus. Kakak kedua Rasti bernama Anton. Anton adalah siswa kelas 5. Rasti adalah anak bungsu. Rasti adalah siswa kelas 1. Anton dan Rasti bersekolah di SD Merdeka. Mereka bersekolah dengan bersepeda karena jarak ke sekolah tidak terlalu jauh. Santi, Anton, dan Rasti merupakan siswa yang rajin. Santi sering membantu Anton dan Rasti ketika belajar. Mereka juga sering membantu ibu di rumah, misalnya menyapu, memberi makan ikan, dan mencuci pakaian. Keluarga Rasti hidup rukun dan saling menyayangi. Nah, setelah membaca teks di atas tentang keluarga Rasti, kita mau tulis nama-nama anggota keluarga dari Rasti. Ada di halaman 14. Ya. Menulis nama-nama anggota keluarga Rasti. Nah, kita mau tulis di sini. Oke. Kegiatan anggota keluarga Rasti. Oke. Wah, tulisannya naik-naik. Kayak mau naik-naik ke puncak gunung. Oke, masih naik-naik sih. Gak apa-apa ya anak-anak ya. Di situ ada tabel yang berisi nomor, kemudian nama anggota keluarga dan kegiatannya. Nama anggota keluarga, terus ini kegiatannya. Oke, ibu bikin tabel dulu. Yang pertama, siapa nama anggota keluarga yang adalah ayahnya? Ayah Rasti namanya Pak Bambang. Pak Bambang. Pekerjaan atau kegiatan Pak Bambang adalah
menjalankan kereta api. Karena dia seorang masinis. Nah, yang kedua adalah Bu siapa itu anak-anak? Ibu siapa? Siapa tahu nama Ibu Rasti? Bu Indah. Setelah Bu Indah ada siapa lagi? Kakaknya Rasti namanya Kak Santi. Kak Santi. Ada kakaknya lagi yang laki-laki. Kakak yang kedua yaitu Kak Anton. Dan yang terakhir adalah Rasti. Nah, ini Ibu sudah menulis kegiatan dari Pak Bambang. Sekarang anak-anak menulis kegiatan dari Bu Ina, kegiatan Kak Santi, kegiatan Kak Anton, dan kegiatan Rasti. Itu dikerjakan juga sekarang. Bisa ya? Itu kan nggak banyak. Kalau bisa anak-anak kerjakan sekarang dan kita mau lanjutkan di pembelajaran yang ketiga. Ini kan cuma sedikit ya. Berarti kita lanjutkan di pembelajaran yang ketiga. Yuk. Kita mau mengenal bangun datar. Kemarin sudah Ibu jelaskan sedikit tentang bangun datar, ya. Bangun datar berarti bangun yang memiliki panjang dan lebar, ya. Bangun datar dan bangun ruang berbeda. Kalau bangun datar berarti dia datar aja. Cuman ada panjang sama ada lebarnya doang, ya. Coba perhatikan di halaman 15. Itu ada foto keluarga. Nah, di dalam foto keluarga itu, di situ ada tulisan kecil-kecil, ya. Ada nama ayahnya siapa? Bisa ditulis di situ. Nama ibunya siapa? Nama adiknya siapa? Nama aku siapa? Ini ada di yang kecil-kecil ini, yang ada di gambar halaman 15. Nah, perhatikan foto keluarga di atas. Gambar di atas tersusun dari beberapa bangun datar. Ada bangun datarnya loh. Coba lihat. Ini sama kayak apa nih yang warna merah? Sama kayak bangun datar apa? Ada yang tahu? Sama seperti bangun datar segitiga. Nah, anak-anak ini bisa dikerjakan supaya bisa hapus ya. Hapus. Oke. Mengenal bangun datar. Mengenal bangun datar. Oke. Di situ ada apa aja tuh? Yang pertama tadi segitiga. Apalagi lingkaran, persegi, segi panjang, segi empat ya, bukan segi panjang. Persegi ini juga termasuk segi empat ya.
karena dia juga memiliki 4 sisi. Makanya disebut juga segi 4. Cuman persegi ini dia lebih bentuknya seperti kotak ya. Jadi semuanya sisi sama panjang. Tapi kalau segi 4 itu semua, termasuk pokoknya dari yang persegi, yang sisinya panjang sama pendek, itu segi 4. Nah, berarti kita hapus aja. Yang nomor 3 ini nggak usah tulis persegi, typing segi 4 aja. Ya, segi 4. Karena segi 4 itu bermacam-macam ya. Ada yang sisinya panjang, ada yang sisinya pendek. Segi 4. Itu lihat di halaman 16, ada di situ. Sudah? Di sini ada disuruh membuat hiasan dinding. Tapi kita nggak kerjakan ini ya, dilewatin saja. Karena banyak sekali yang sudah anak-anak kerjakan. Jadi untuk halaman 16 membuat hiasan dinding tidak usah dikerjakan. Nah, sekarang lihat. Ini dia. Ada segitiga, lingkaran, segi 4. Kalau kalian lihat di halaman 16, ada gambarnya. Mana sih yang disebut segitiga, mana sih yang disebut dengan segi 4, dan mana yang disebut dengan lingkaran? Anak-anak lihat di sini. Ini yang disebut dengan lingkaran. Kalau ini yang disebut dengan segitiga. Sedangkan yang ini disebut dengan segi 4. Paham? Lingkaran, segitiga, segi 4. Itu dia. Nah, biasanya di sekitar kita juga ada benda-benda yang berbentuk seperti segitiga, lingkaran, apalagi segi 4. Contohnya apa aja? Contohnya handphone. Handphone itu berbentuk seperti bangun datar segi 4. Kemudian apa lagi? Pintu sama jendela bentuknya segi 4. Terus apa lagi ya? Anak-anak pernah melihat tutup botol. Permukaan tutup botol itu seperti lingkaran. Kemudian apa lagi? Apa ya? Oh, penggaris. Penggaris juga ada yang bentuknya segitiga. Nah, ini dia contoh-contohnya. Benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk seperti segi 4, lingkaran, dan segitiga. Oleh sebab itu anak-anak, coba lihat lagi kembali. Di sini ada pintu, ada papan tulis. Ini ya papan tulis ya. Ada kalender, bentuknya seperti segi 4. Kemudian yang berbentuk seperti segitiga adalah ini dia, rambu lalu lintas dan penggaris. Bentuknya seperti segitiga. Kemudian yang bentuknya seperti lingkaran ada jam dinding, ada uang receh ya. Nih, 500 rupiah. Kemudian ada setir mobil, bentuknya seperti lingkaran. Nah, sekarang supaya membuat anak-anak semakin ingat dan semakin paham, ada latihan soal. Latihannya adalah berikan tanda bundar untuk lingkaran. Ya, kemudian berilah tanda silang untuk benda yang berbentuk segitiga, sedangkan benda yang berbentuk segi 4 berikan tanda centang. Ya. Di halaman 18 itu ada banyak benda yang tersedia. Kalian tinggal kasih 0 atau lingkaran, centang atau silang. Nah, kalau tanda begini lingkaran berarti untuk benda, oh ya, ini udah ada ya tulisannya di sini. Segitiga berarti dikasih tanda apa di sini segitiga? Segitiga dikasih tanda silang. Kemudian lingkaran dikasih tanda lingkaran. Dan untuk segi 4 dikasih tanda centang. Itu dia. Dikerjakan ya. Nah,
Kalau sudah juga, anak-anak bisa melanjutkan dengan mengerjakan yang di halaman 19. Di halaman 19 itu ada nomor, nama benda, kemudian bentuk bangun datar. Contohnya jendela, bentuknya seperti segi 4. Yang kedua, apalagi? Bentuknya seperti apa? Itu yang dikerjakan. Siap?